Telah ramai di media sosial, begini kata Jordi Amat soal gabung TC Timnas di Turki, buktikan keseriusan sang pemain untuk membela Timnas Indonesia. Tak ikut ambil sumpah WNI bareng Jay Itzas, benarkah jadwal terbaru proses pengambilan sumpah menjadi WNI Nathan Chuaon telah ditetapkan? Bersiap jalani proses naturalisasi, antusias Tomaye tuai pujian pecinta sepak bola tanah air. Buat semua tersenyum melihatnya, potret kebersamaan Coach Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia di Turki tuai pujian. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pemain Timnas Indonesia keturunan Spanyol yang baru-baru ini sempat ramai di media sosial soal ketidakhadirannya dalam pemusatan latihan di Turki. Ya, sebut saja sang pemain adalah Jordi Amat. Jordi Amat sempat menimbulkan keramaian di media sosial dikarenakan sang pemain belum bergabung dengan Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023 saat itu. Namun dikabarkan sang pemain berusia 30 tahun itu kini sudah bergabung dengan skuad Garuda di Turki. Pemain klub Johor Darul Takzim itu ikut dan bergabung pada 2 sesi latihan Timnas Indonesia. Pertama, pada pagi hari, Jordi Amat ambil bagian pada latihan kebugaran dan nge-gym. Lalu yang kedua, pada sore hari, Jordi ikut berlatih di lapangan. Kehadiran Jordi Amat sekaligus mengakhiri spekulasi soal ketidakhadirannya pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Apalagi sempat muncul kabar jika Jordi Amat minta izin hanya untuk berlibur. Kini setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, Jordi Amat langsung bekerja untuk mengikuti program latihan yang dibuat oleh Coach Sintayong. Hari ini kami latihan banyak sekali, seperti passing drill, positioning, one seat game, dan lain-lain. Latihan sangat kompetitif, tim bekerja dengan baik di lapangan dan nge-gym. Jadi semua di sini bekerja keras, kata Jordi Amat dikutip dari situs resmi PSSI. Diketahui Jordi Amat sempat mengalami cedera bahu. Cedera itu dialami ketika dia bermain untuk klubnya di Malaysia. Jordi Amat punya opsi untuk operasi agar cederanya sembuh, namun dia tidak mengambil opsi itu. Di 3-4 pertandingan sebelumnya bersama Johor Darul Takzim, saya menggunakan painkiller. Saya mencoba untuk menghindari operasi, kata Jordi Amat. Karena di klub punya laga penting, saya berharap bahwa saya oke. Saat ini saya menjalani latihan perdana dan sempurna. Jadi saya senang bisa berada di sini, tegas Jordi Amat. Setelah diketahui batal menjalin sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023, kini dikabarkan jadwal ulang pengambilan sumpah WNI Nathan Chuaon telah ditetapkan. Sebelumnya, Jay Itzas menjalani proses sumpah menjadi WNI digelar di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kamis 28 Desember 2023. Diketahui Jay Itzas tanpa kesulitan mengikuti proses pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Pada awalnya, Nathan Chuaon dan Jay Itzas dijadwalkan menjalani proses sumpah WNI pada waktu yang sama. Namun ia memiliki jadwal yang padat bersama klubnya di divisi Champions Inggris, Swansea City. Pada akhirnya ia tak dilepas oleh Swansea City dan membuat proses pengambilan sumpahnya ditunda. Akhirnya PSSI menyebutkan bahwa Nathan Chuaon akan segera menjalani sumpah. Menurut anggota Exco PSSI Henry Irawan, Nathan Chuaon rencananya akan menjalani sumpah pada bulan Januari mendatang. Nathan mungkin menjalani sumpah WNI pada Januari, mudah-mudahan bisa secepatnya setelah diizinkan oleh klubnya. Diusahakan Januari, secepatnya lagi diatur oleh pihak sekretaris PSSI, ujar Henry. Sayangnya, kabar ini masih belum diketahui tepat tanggal berapa Nathan Chuaon akan hadir dan ikut pengambilan sumpah WNI. Namun dalam hal ini, Nathan Chuaon adalah pemain yang juga cukup dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Keakraban antara Coach Sintayong dengan punggawa Timnas Indonesia tergambar saat skuad Garuda merayakan hari ulang tahun Arhan Fikri di sela-sela menjalani TC Turki. Momen hangat itu diketahui melalui video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. Terlihat Coach Sintayong menyalakan lilin di kue ulang tahun Arhan Fikri yang menginjak usia 19 tahun pada Kamis 28 Desember 2023 kemarin. Coach Sintayong nyatanya tidak memberikan kue ulang tahun kepada Arhan Fikri secara gratis. Dia sengaja menekan kue itu hingga terkena wajah sang gelandang. Aksi
Coach Sintayong direspon gelak tawa para pemain lainnya. Dalam video itu terlihat Marcelino Ferdinand hingga Ramadan Sananta juga jadi korban Coach Sintayong. Namun aksi jahil pelatih asal Korea Selatan itu langsung dibalas oleh para pemain. Arhan Fikri melakukan serangan balik untuk membuat wajah Coach Sintayong cemong dengan kue ulang tahun itu. Keberanian Arhan Fikri diikuti para pemain lain yang satu persatu turut mencoret wajah Coach Sintayong dengan kue ulang tahun. Ex pelatih timnas Korea Selatan itu terlihat pasrah mendapatkan balasan dari anak asuhnya. Meski demikian, dia meresponnya dengan senyum tanda semuanya cuma candaan belaka. Unggahan itu pun direspon oleh warganet. Banyak yang memuji suasana hangat dan keakraban dalam timnas Indonesia yang dinilai sangat positif jelang tampil di Piala Asia 2023. Gak kebayang kalau Coach Sintayong tidak lagi di timnas Indonesia. Momen seperti ini apakah masih akan ada? Tanya salah satu akun dalam kolom komentar itu. Keras saat melatih tapi kebapakan, tulis lainnya. Tom Jan Marinus Haye sudah tiba di Indonesia sejak kemarin sore. Pesepak bola kelahiran Belanda yang punya darah keturunan Indonesia itu bersiap menjalani proses naturalisasi. PSSI sedang merampungkan proses Tom Haye untuk menjadi warga negara Indonesia. Tom Haye sendiri sudah mendarat di Indonesia sejak Kamis kemarin di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia, kata Tom Haye seperti dilansir situs resmi PSSI. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu masih akan terjadi, imbuh Tom Haye. Disebutkan lebih lanjut, Tom Haye akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta Kedutaan. Setelah itu bakal menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Demikian tulis situs resmi Induk Sepak Bola Indonesia. Sejak pertengahan Desember, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengindikasikan hendak menaturalisasi pemain SC Heerenveen itu. Sedangkan Tom Haye juga sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Sejauh ini Tom Haye ini sudah mencatat 14 penampilan di Eredivisie. Proses naturalisasi Tom Haye itu diharapkan berjalan mulus hingga ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Mendengar respon calon sang pemain yang penuh antusias, tak sedikit yang turut mengagumi dan memberikan pujian kepada sang pemain. Dua jebolan Liga Inggris akan tersaji saat timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023 nanti. Kedua tim akan bertarung di Stadion Ahmad bin Ali Ar-Rayyan pada Senin 15 Januari 2024. Menariknya, duel ini akan jadi pertarungan dua pemain yang berkarir di Liga Inggris. Mereka adalah Justin Hubner dan Ali Al-Hamadi. Justin Hubner saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21. Dia dalam misi mengincar debutnya di timnas Indonesia pada Piala Asia kali ini. Hubner juga sudah terbang dari Inggris untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Turki. Debut pemain berusia 20 tahun ini diprediksi tidak akan berjalan dengan mudah. Dia akan menghadapi Ali yang juga merasakan atmosfer ketatnya Liga Inggris. Berposisi sebagai bek, Hubner akan banyak bertarung dengan penyerang milik Irak. Dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Jesus Casas, ada nama Ali Al-Hamadi yang masuk dalam tim itu. Bersama timnas Irak, dia sudah bermain dalam 11 pertandingan. Pemain berusia 21 tahun tersebut saat ini membela tim kasta kedua Liga Inggris, yaitu AFC Wimbledon. Dia sendiri jadi salah satu pemain reguler milik AFC dan musim ini sudah bermain dalam 21 pertandingan dan menyumbangkan 11 gol di Championship. Berbeda dari Ali, Hubner merupakan pemain Wolves U21 dan belum merasakan atmosfer Liga Primer Inggris. Namun bersama timnya tersebut, dia jadi pemain yang cukup mencuri perhatian. Hubner sudah tampil dalam 10 pertandingan dan menghasilkan 4 gol di Premier League 2. Apalagi dia bertugas sebagai kapten di timnya tersebut. Diprediksi pertemuan kedua pemain tersebut akan semakin sengit. Selain Hubner, ada Elkan Bagot yang sama-sama berkarir di Liga Inggris bersama Ipswich Town. Namun, dia juga belum mendapatkan kesempatan bermain di divisi Championship musim ini. Elkan justru lebih sering dipercaya di Carabao Cup 2023-2024. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.